Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Mala Rahman SH LLM selaku dosen pengampu pada MK Hukum Internasional pada kelas 4B. Rekan-rekan sekalian yang sangat kami banggakan dari kelas 4B. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan judul Perjanjian Internasional yang bergontakan. Yang pertama ada Salsa Putrasri selaku diri saya sendiri, rekan saya Bangga Tobing, dan rekan saya ada Zaki Ilham Bayangkara, dan terakhir ada Said Zikri Deski. Karena begitu, mempersingkat waktu, izinkan saya untuk masuk ke presentasi kami. Pengertian internasional. Yang pertama, Pasal 2 Konvensi Wina 1969, suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh HI apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya. Mukhtar Kusuma Atma SHLM, Perjanjian Internasional sebagai perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat, bangsa-bangsa, dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Hukum internasional terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hukum perdata internasional adalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain atau hukum antar bangsa. Yang kedua, hukum publik internasional adalah hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan lainnya dalam hubungan internasional atau hubungan antar negara. Baik, saya akan melanjutkannya. Selanjutnya ialah istilah-istilah dalam perjanjian internasional. Yang pertama ialah traktat, yaitu perjanjian paling formal yang merupakan persetujuan dua negara atau lebih. Pada perjanjian ini mencakup bidang politik dan bidang ekonomi. Lalu yang kedua adalah konvensi. Konvensi yaitu persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berurusan dengan kebijakan tingkat tinggi. Lalu pada persetujuan ini harus dilegalisi oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh atau full power. Lalu yang ketiga ialah protokol, yaitu persetujuan tidak resmi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara. Di sini yang mengatur masalah tambahan seperti penafsiran klausula tertentu. Lalu selanjutnya ada persetujuan. Baik pada persetujuan ini yaitu perjanjian yang bersifat teknis atau administratif. Persetujuan tidak diratifikasi karena sifatnya tidak resmi seperti fakta dan konvensi. Lalu ada perikatan. Perikatan yaitu istilah yang digunakan untuk transaksi-transaksi yang sifatnya sementara. Lalu pada perikatan tidak seresmi traktat dan konvensi. Lalu selanjutnya ada proses verbal, yaitu catatan-catatan atau ringkasan-ringkasan dan atau kesimpulan-kesimpulan konvensi diplomatik atau catatan-catatan suatu permufakatan. Lalu di sini proses verbal tidak diratifikasi. Baik, selanjutnya ada piagam, yaitu himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional mengenai pekerjaan maupun kesatuan-kesatuan tertentu. Seperti pengawasan internasional yang mencakup tentang minyak atau lembaga internasional. Lalu selanjutnya ada deklarasi. Pada deklarasi yaitu perjanjian internasional yang berbentuk traktat dan dokumen tidak resmi. Lalu selanjutnya ada modus vivendi. Pada modus vivendi ini yaitu dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara sampai berhasil diwujudkan persetujuan yang lebih permanen, terinci, sistematik, dan tidak memerlukan ratifikasi. Selanjutnya ada pertukaran nota.
yaitu metode tidak resmi yang biasanya dilakukan oleh wakil-wakil militer atau wakil-wakil negara yang bersifat multilateral. Pertukaran nota ini menimbulkan kewajiban di antara mereka yang terikat. Lalu ada ketentuan penutup, yaitu ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta namun utusan yang turut diundang serta masalah yang disetujui. Konvensi dan tidak memerlukan ratifikasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Zaki. Subjek hukum internasional. Pertama, negara yang berdaulat dan merdeka. Kedua, gabungan negara-negara. Ketiga, organisasi negara-negara misalnya PBB. Keempat, tahta suci. Yang kelima, manusia sebagai subjek hukum internasional. Dan yang keenam, pidana internasional. Tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional. Yang pertama, perundingan. Dilakukan oleh utusan yang ditunjuk oleh presiden atau menteri luar negeri. Utusan tersebut dilengkapi dengan surat kuasa atau full power, yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Yang ketiga, full power saat ini tidak terlalu penting seperti dahulu. Utusan akan mengkomunikasikan perkembangan perundingan pada negaranya untuk meminta instruksi baru. Setelah konferensi berakhir, utusan juga tidak langsung menandatangani perjanjian yang dihasilkan. Yang kedua, penandatanganan. Penandatanganan dimaksudkan sebagai autentikasi naskah keputusan hasil perundingan. Akibat atau pengaruh tanda tangan tergantung dari apakah perjanjian itu tunduk pada ratifikasi atau tidak. 3. Pengesahan. Perbuatan negara yang dalam taraf internasional menetapkan persetujuannya untuk terikat pada suatu pidana internasional yang sudah ditandatangani. Saat ini ratifikasi menjadi praktik yang berlaku secara umum. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi tentang batalnya perjanjian internasional. Yang pertama, batalnya perjanjian. A. Bentuk perjanjian salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum nasional atau regularitas formal, misal kepala negara meratifikasi tidak sesuai prosedur. B. Kekeliruan mengenai unsur pokok atau dasar perjanjian atau regularitas substansional, misal ada kekeliruan penyebutan nama tempat, ada penipuan, ada korupsi wakil negara, ada kekerasan. 2. Akibat batalnya suatu perjanjian. PI dianggap batal ada saat penerimaan pemberitahuan pembatalan. Negara-negara harus mengembalikan pada kondisi semula, kembali pada status quo secara integral. B. Bila batalnya PI disebabkan karena pelanggaran terhadap norma imperatif, negara-negara diharuskan menyesuaikan dengan norma tersebut. Selanjutnya, berakhirnya perjanjian internasional. 1. Atas persetujuan para pihak atau sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, klausula pembubaran diri, penarikan diri, penangguhan berlakunya konvensi. 2. Atas persetujuan kemudian atau abrogasi perjanjian. 3. Akibat terjadinya peristiwa tertentu atau tidak dilaksanakannya perjanjian perubahan keadaan secara mendasar, timbulnya norma imperatif HI perang. Selanjutnya, perjanjian multilateral yang pernah dilakukan Indonesia. Berikut adalah contoh kerjasama internasional dan perjanjian internasional multilateral yang pernah dilakukan Indonesia. Konvensi Hukum Laut Antar Negara yang telah disahkan pada tahun 1958. Konvensi ini diadakan dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. 2. Konvensi Jenewa yang berisi hukum perlindungan korban perang yang telah disahkan pada tahun 1949. Yang ketiga, Konvensi Wina yang membahas tentang hubungan diplomatik negara yang telah ditandatangani tahun 1961. Karena perjanjian multilateral menyangkut kepentingan banyak negara, maka perjanjian internasional satu ini dianggap sangat penting dan vital.
Perjanjian multilateral ini merupakan cikal bakal perumusan hukum internasional yang saat ini berlaku. Selanjutnya, kerjasama internasional yang pernah dilakukan Indonesia. Adapun bentuk kerjasama yang pernah dilakukan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia menjadi salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 28 September 1950 dan menjadi anggota yang aktif dan berpartisipasi dalam menjaga perdamaian Indonesia. Yang kedua, Indonesia menyelenggarakan sekaligus menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika atau KAA pada 1955 silam yang akhirnya melahirkan semangat solidaritas antara negara di Asia dan Afrika. Yang ketiga, Indonesia memberikan peran serta aktif dalam mengikuti gerakan non-blok yang disahkan pada tahun 1961. Yang keempat, secara langsung Indonesia terlibat aktif dalam misi perdamaian yang diselenggarakan Dewan Keamanan PBB dengan cara mengirimkan pasukan Garuda. Yang kelima, Indonesia menjadi negara sah yang ikut mendirikan ASEAN. Yang keenam, Indonesia selalu ikut serta dalam penggelaran pesta olahraga SEA Games, Olimpiade, Asian Games, dan lain sebagainya. Terima kasih. Maka demikianlah presentasi dari kelompok kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun ingin memberikan saran terkait adanya presentasi dari kelompok kami, bisa untuk berkomentar di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.